senang sekali ya kita bisa ketemu lagi di episode terbaru Cornerstone Connection. Nah, di sini masih dengan aku, Gerena, dan teman-teman aku. Nah, halo. Coba dulu nih. Kamu lah. Oke. Halo semuanya, kembali lagi bersama aku, Mauren. Aku Brenda. Saya Will di sini. Ya, di situ ya. Ya. Tapi sebelumnya ada yang kita mau kasih tahu Kakak Mauren, silakan. Jadi sebelumnya ada yang aku mau kasih tahu dahulu buat teman-teman di rumah yang mungkin aku pengen belajar nih Cornerstone, aku pengen banget belajar di rumah tapi aku nggak punya bukunya. Sekarang Hope Channel sangat amat berbaik hati ingin memberikan teman-teman semua yang belum punya buku bisa telepon call center yang tertera di bawah ini untuk telepon dan bilang di atas. untuk bilang kalau misalnya pengen buku ini. Nah, teman-teman bisa lihat buku seperti ini ya. Nah, jadi kalian bisa dapatkan dari Hope Channel. Iya. Nah, jangan lupa juga kalau misalkan seperti biasa ya, kalau ini kuis ini selalu ada. Selalu. Nah, untuk itu teman-teman kalau mau ikut kuis nah berhadiah pokoknya aku juga nggak tahu ya. Ya, tapi berhadiah karena ini real no fake ya. Yes, teman-teman. no fake. Jadi teman-teman harus ikutin terus pembahasannya karena pertanyaannya ada di pembahasan kita dan kita akan nanya pertanyaannya di akhir segmen. Betul, benar banget. Jadi, cerita apa lagi yang mau kita bahas minggu ini? Sekarang ini ya. Sekarang ini. Tapi pelajaran kali ini tuh seru menurut aku. Iya. Nah, Oke. Pelajaran pada triwulan ini dengan tema utama yaitu perjalanan Yesus. Pelajaran yang kelima dengan judul Iman Orang Kafir. Di mana inti dari pelajaran ini adalah apakah mungkin seorang yang tidak percaya kepada Tuhan memiliki iman? Wanita Fenisia mungkin merupakan contoh yang sempurna melawan semua rintangan. Oke, terima kasih inti yang telah disampaikan. Sekarang kita akan masuk ya teman-teman ke dalam ceritanya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dan dari daerah tersebut lalu berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." setan betul. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Lalu Yesus menjawab, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Nah, tapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kemudian perempuan itu juga berkata, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti apa yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Wah, gimana teman-teman? Seru banget ceritanya ya. Seru. Tapi ini Tapi jarang ya? Iya, salah. Ini Enggak, cuma sering. Enggak, Minggu lalu kayak gitu. Iya, minggu lalu kan aku udah sering, kalian jarang. Sekarang kita sering. Aku jarang, biar Oke. kayak gitu. Aku menemani teman-teman yang jarang mendengar cerita ini. Tapi di sini katanya kayak Yesus agak kasar, dia kayak kok dia ngomong. Aku nggak ikutan ya. Maksudnya ikutan ya. kayak dia memberikan contoh tentang anjing loh Iya, teman-teman. betul. Nah, jadi apa sih yang sebenarnya Yesus mau sampaikan ke kita melalui pelajaran ini? Tapi sebelum itu, kita mau lanjut ke segmen berikutnya. Kita akan melihat Profesor Corner dengan segmen Apakah Kamu Tahu? Apakah kamu tahu? Nah, menjadi orang Kanaan berarti dipandang rendah dan tidak dianggap bagi kebanyakan orang Yahudi. Karena mereka menyembah banyak dewa yang berbeda. Contohnya, Pantheon, yang biasanya dikuasai oleh bapa dewa, namun di Kanaan dikuasai oleh tokoh dewa wanita. Nah, di kota kuno Tirus dan Sidon yang terabaikan, ada kuil-kuil kekafiran, istana, pasar, dan juga pelabuhan. Agama Kanaan yang sangat berbeda membakar kemarahan orang-orang Yahudi sehingga menyalahkan kebencian dan prasangka di antara mereka. Jangan sampai Profesor Corner dan teman-teman semua membenci orang lain ya.
Action. Oke, Oke, program ini hadir untuk selalu membimbing kamu dalam mempelajari Alkitab lebih dalam lagi. Dan di segmen ini kita kembali lagi bersama dengan one and only Pendeta Bunas. Selamat Shalom Pendeta. Shalom Pendeta, apa kabar? Baik-baik. Gimana Sehat-sehat minum ya? Iya, sehat-sehat puji Tuhan. Nih kita sekarang sehat pakai baju Itu semua. apa hubungannya sih? Nggak ada hubungannya. Beda jenis spotlight. Iya, nggak kita apa-apa. kurang definisi. Iya, nggak apa-apa. Tapi ya kita juga semua sehat pastinya ya. Pasti. Oke. Teman-teman di rumah juga harusnya sehat. Jangan Harusnya, sakit-sakit. harusnya. Iya. Nah, saat ini kita mau Oh iya, lupa. Saat ini kita mau membaca ayat yang besar dari Matius 15 ayat 25 sampai 28. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Nah teman-teman, kita juga akan membaca di Sekilas Cahaya yang terdapat di Alfa dan Omega Jilid 5 halaman 436. Kristus mengetahui keadaan wanita ini. Ia mengetahui bahwa wanita ini ingin melihat dia. Sebab itu menjalani jalan yang ditempuh wanita itu, dengan memperhatikannya, ia dapat memberikan suatu gambaran yang hidup tentang pelajaran yang dihendak diajarkannya. Untuk maksud inilah ia membawa murid-muridnya ke daerah ini. Ia mengkehendaki agar mereka melihat kebodohan yang terdapat di kota-kota, di kampung-kampung di dekat negeri Israel. Orang-orang yang telah diberi setiap kesempatan untuk mengerti kebenaran itu, ternyata tidak mempunyai pengetahuan tentang keperluan orang-orang di sekeliling mereka. Tidak ada usaha disediakan untuk menolong jiwa-jiwa dalam kegelapan. Dinding pemisah yang telah didirikannya oleh kesombongan orang Yahudi mengasingkan murid-murid sekalipun dari simpati terhadap dunia kafir. Tetapi penghalang ini harus dirubuhkan. Oke, terima kasih Girena telah membacakan Sekilas Cahayanya. Nah, saat ini Pendeta ada beberapa pertanyaan yang kami ingin tanyakan ke Pendeta terkait pelajaran yang sudah kami baca di awal tadi. Dan kita akan langsung ke pertanyaan pertama ya Pendeta. Apa sih fokus utama cerita ini dan siapa saja tokoh utama dalam cerita ini? Iya, kita kalau melihat ke dalam cerita itu kan diambil dari Matius 15 21 sampai ayat 21 sampai 28 dan ayat intinya 25 tadi sampai 28 sudah dibacakan ya, dan kita tahu bahwa dalam hal ini fokusnya tetap masih Yesus karena kita belajar sepanjang triwulan ini mengenai perjalanan Yesus, dan juga seorang wanita yang disebutkan kafir. Ya, dengan kata lain tidak mengenal Tuhan dalam pengertian bagi orang Yahudi itu kan hanya mereka lah sebenarnya yang menjadi umat Tuhan. Yang lain itu bukan. Ya, kalau istilah diberikan dalam pelajaran kita, yang lain itu adalah kafir. Itu sebabnya mereka tidak bisa dekat, bahkan tidak bisa mungkin berbicara langsung berhadapan dengan demikian karena mereka anggap kamu bukan umat Tuhan, hanya kami umat Tuhan. Ya, jadi karena adanya hal tersebut, sehingga ada pembatas yang dibuat antara orang Yahudi dengan yang bukan. Dan Yesus sebagai tokoh utama dalam cerita kita, memberikan kesempatan yang sangat besar kepada banyak orang, bahwa ini ada loh sebenarnya seorang wanita yang kamu katakan tidak mengenal Tuhan, bukan umat Tuhan, yang kamu katakan dia kafir, tapi sebenarnya imannya jauh lebih besar dibandingkan kamu sendiri. Jadi ini yang diberikan dalam pelajaran ini. Oke. Terima kasih Pendeta. Langsung masuk pertanyaan ketiga ya. Ini pertanyaan ketiga. Salah. Kedua. Masih nggak ada yang koreksi lagi. Fokus ngantuk-ngantuk nih. Oke. Menurut Pendeta nih, kenapa Yesus di cerita ini pada awalnya menolak permohonan si perempuan itu? Iya, di pelajaran ini memberikan kepada kita kan bahwa ada kelompok orang itu yang memang menganggap ya tadi bahwa mereka itu suci, bahwa mereka itu umat Tuhan,
yang lain itu bukan, ya, sehingga yang bukan Yahudi itu mereka anggap bukan umat Tuhan, bukan pilihan. Jadi kenapa juga ada dalam pelajaran kita tadi Profesor Cora sudah berikan kepada kita penjelasan bahwa ada kan masanya di mana orang tuh begitu berperang dengan panteon, istana dewa-dewa, ditaruh di sananya dan lain sebagainya. Itu kan memberikan kepada kita bahwa itu gambaran bahwa itu ada dewa dan lain sebagainya. Sementara ini menganggap bahwa Tuhan itu hanya kepada Allah mereka saja. Jadi gambaran-gambaran ini membuat perbedaan itu tambah tajam, ya, tambah besar, sehingga seolah-olah ada tembok besar yang tidak boleh diikuti dengan yang lainnya. Jadi kenapa mereka membenci dan dibenci, ya karena dari awalnya sudah punya prinsip seperti itu. Itu sebabnya kalaupun mereka ketemu, kalaupun mereka mau ngobrol dan sebagainya, itu lihat dulu apa yang harus mereka lakukan. Nah, Yesus melakukan satu terobosan bahwa ada hal yang tidak mereka mengerti, sebenarnya semua manusia itu sama saja. Ya. Yang menarik bagi saya adalah kalau kita baca di dalam Sekilas Cahaya. Kembali Yesus memberikan kepada kita bahwa kalau seseorang tahu kemudian ingin datang kepada Yesus, maka di saat yang sama juga Yesus sebenarnya mendekat kepada kita. Ya. Walaupun ya seolah-olah apa sih, kasar bener sih ngomongnya gitu ya. Kalau kita di timur kasar ngomongnya gitu ya. Masa untuk samain dengan binatang gitu dan lain sebagainya. Tapi Sekilas Cahaya memberikan bahwa Yesus tahu itu wanita ingin ketemu dengan dia. Itu sebabnya dia juga mendekat kepada wanita itu. Jadi kalau kita ingin ketemu dengan Yesus, maka secara otomatis juga Yesus sebenarnya mendekat kepada kita. Sama seperti pelajaran kita yang lalu, wanita yang sakit, ya, dia pegang jubah saja bisa sembuh. Maka keinginan yang sama juga akan diperlihatkan pada waktu kita ingin dekat pada Yesus, maka Yesus juga akan mendekat kepada kita. Terima kasih, Pendeta. Iya, Pendeta. Tapi kenapa Pendeta orang-orang Fenisia itu sangat dibenci pada masa Yesus? Apa karena mereka nggak percaya sama, apa mereka kafir atau apa? Ada alasan tertentu? Iya, alasan-alasan lain yang diberikan bahwa keadaan mereka pada waktu itu, ini apa namanya, keturunan-keturunan campur dan lain sebagainya, itu mereka anggap bahwa ini bukan, Iya, ini bukan, ini bukan, ini tidak turunan daripada Allah dan lain sebagainya, sehingga tambah memperbesar jurang pemisah antara orang Yahudi yang mereka sebutkan asli, ya superior, mereka rasa bahwa mereka lebih dibandingkan yang lainnya. Oke, selanjutnya Pendeta nih. Apa sih sebenarnya yang membuat Yesus tuh memenuhi permohonan wanita tersebut dan menyelamatkan anaknya? Karena kan awalnya Yesus menolak, namun apa yang membuat Yesus tuh mau tersentuh untuk menolong wanita itu? Iya, tadi sudah saya terangkan bahwa pada saat Sekilas Cahaya kita berikan dari kutipan itu, pada saat wanita itu ingin bertemu dengan Yesus, maka Yesus juga mendekat kepada wanita itu. Jadi dia sudah ada iman dirinya bahwa dia sudah tahu loh siapa Yesus, makanya dia minta kan. Kemudian dia tahu siapa Yesus yang memberikan pengharapan kepada anaknya yang memang sakit, dia sudah nggak bisa ngapa-ngapain lagi untuk memberikan kesembuhan kepada anaknya. Dia sudah kenal, dia sudah tahu siapa Yesus, dia tahu bagaimana Yesus. Itu sebabnya dia mendekat kepada Yesus, ya. Dan pada waktu dia mendekat, Yesus juga mendekat kepada dia. Pada waktu bertemu, Yesus tuh ingin juga pada orang lain itu untuk melihat bahwa ini loh sebenarnya iman seperti ini loh, ya. Itu sebabnya pada waktu wanita itu minta supaya anaknya disembuhkan, dia bilang nggak pantas kok kasih untuk yang lain-lain itu kan. Tapi kan wanita bilang remah-remahnya juga nggak apa-apa lah kalau istilah sekarang ya. Remah-remahnya juga nggak apa-apa, saya dapat. Yang penting anak saya bisa sembuh. Jadi keinginan yang besar dari wanita itu, pelajaran kita sebutkan dengan iman daripada wanita ini, yang mematahkan penghalang-penghalang atau prasangka-prasangka yang ada bahwa ini nggak pantas loh dapat sembuh. Saya yang tadi kita katakan superior ini
saya sebagai umat Tuhan, yang ini bukan umat Tuhan, nggak pantas disembuhkan. Apalagi peristiwa ini kan sebelumnya wanita ini selalu teriak-teriak minta ketemu dengan Yesus supaya anaknya disembuhkan. Sampai murid-murid katakan, udahlah bilangin lah, nggak usah. Orang dia bukan ini kok ya, kalau istilah kita, dia bukan ini kan, bukan orang Yahudi, ngapain sih dia nikahnya. Tapi Yesus memberikan pelajaran kepada banyak orang termasuk murid-muridnya bahwa bagi Tuhan sebenarnya tidak ada istilah kafir, ini Yahudi, ini bukan Yahudi. Bagi Tuhan semua manusia sama. Dan itulah yang harus diselamatkan dengan tujuannya. Oke pendeta, untuk pertanyaan yang kelima, yang terakhir ya teman-teman. Apa hubungan iman dengan doa? Bagaimana seharusnya kita berdoa supaya doa kita dijawab? Atau ketika Tuhan tidak mengabulkan doa kita seperti yang kita minta? Kadang kan manusia suka salah paham nih pendeta. Karena kalau misalkan dia berharap, tapi Tuhan tidak mengabulkan sesuai dengan harapannya, dia punya rasa kecewa. Relate nggak teman-teman? Benar, relate banget. Itu kira-kira gimana pendeta? Belanda kesaksian dong. Belanda. Sudah ada banyak kayaknya. Nanti kepanjangan. Oke. Iya, kita kan berdoa itu, pernah nggak kita berdoa memang rasanya udah nggak ada apa-apa lagi, kita memang hanya pada Tuhan kita berserah sepenuhnya. Tuhan jawab nggak doanya? Dijawab. Jawab kan? Langsung dijawab banget ya rekamannya, betul. Jadi seperti itu. Jadi wanita ini kan dengan yakin sekali dia bahwa ya remah-remahnya juga nggak apa-apa lah gitu kan. Kita ini kan sudah, kalau istilahnya dia juga udah putus asa sama sekali. Kalau jadi kita mungkin yang nggak begitu, anak kita nggak begitu sakit mungkin, atau keluarga kita nggak begitu sakit, dibilang gitu, emang lu siapa, mau tinggalin aja, menghina benar gitu ya, menghina benar. Tapi kan dia rasa bahwa dia butuh ini, dia butuh supaya sembuh anaknya. Ya. Jadi pada waktu kita berdoa kepada Tuhan, memang kita butuh sekali pada Tuhan, maka saya sudah sering sebutkan, iman itu bermain. Ya. Pada waktu iman kita bermain, kita yakin dengan iman kita, maka Tuhan akan jawab ke doa kita. Amin. Jadi bagaimana supaya doa kita dijawab? Ya yakinkan diri kita memang itu kebutuhan kita yang sangat, ya, kebutuhan kita yang sangat, dan bahwa kita datang kepada Tuhan dengan segala dengan segala kekurangan kita, bukan dengan kesombongan kita, ya, bukan dengan kesombongan kita, bukan ya kalau Tuhan terima, apa-apa lah, penting nanti saya begini-gini, tidak juga seperti itu. Tapi kalau memang kita rasakan kebutuhan yang sangat, datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjawab. Amin. Amin. Terima kasih pendeta. Nah, teman-teman, kita udah dijawab pertanyaan oleh pendeta. Nah, untuk itu kita akan kembali lagi ke segmen selanjutnya. Tapi tunggu dulu, kita akan mendengarkan pendapat dari teman-teman kita dalam segmen Apakah Pendapat? Nama saya Gabriel Putri Vanessa Napitupulu dari kelas 10 IPS di Perguruan Advent 14 Bekasi. Halo, nama aku Felicia Jessica Kaligis dari kelas 10 IPA dari Sekolah Perguruan Advent 14 Bekasi. Nama saya Putri Teresia Malau, saya kelas 10 IPS, saya dari Perguruan Advent 14 Bekasi. Perkenalkan, nama aku Alicia Simbolon, aku kelas 10 IPA sekarang dan asal aku dari SMA Perguruan Advent 14 Bekasi. Hal yang menurutku paling sensitif itu agama sih. Karena ya kita tahu ya kalau misalnya kita ngomongin tentang agama pasti sensitif banget, apalagi di negara kita. Dan bahkan sampai sekarang pun masih banyak orang yang suka ngebanding-bandingin agama yang satu dengan agama yang lainnya. Terus juga kasih perspektif negatif terhadap satu agama yang padahal kita sebenarnya belum tahu ajarannya itu kayak gimana. Kayak menurut aku status sosial ya. Karena dari lingkungan kita pasti kalau dilihat dari status sosialnya itu suka dibeda-bedakan ya. Misalkan orang lihat kayak status dia lebih tinggi nih daripada yang ini, berarti kita harus lebih tinggiin dia nih, harus lebih kasih pelayanan yang lebih bagus daripada
yang status sosialnya lebih rendah. Di kelas juga kayak gitu, suka dibanding-bandingkan mana yang paling tinggi dan paling rendah. Terus dikasih sikap atau pelayanan yang lebih bagus gitu Kak. Kalau menurut saya yang paling sensitif itu budaya. Kenapa? Karena kita di negara kita tercinta ini, kita memiliki berbagai budaya dan masing-masing budaya itu pasti memiliki kebiasaan yang berbeda. Nah, di kebiasaan yang berbeda itu pasti bakal menimbulkan pandangan yang contohnya saya kebudayaan saya selalu saling tangan, sedangkan kebudayaan yang satunya tidak saling tangan. Itu pasti di dalam diri saya bakal bertanya-tanya, kok berbeda gitu dari saya. Pasti seperti itu. Itu dari saya Kak. Yang paling sensitif, mungkin menurut aku ras ya. Mungkin di zaman sekarang ini nih makin parah mungkin ya. Karena kayak perbedaan teman kita itu yang kayak dijadiin sebagai ciri khas dari ras mereka, malah dijadiin bercandaan gitu kan sama teman-temannya. Kayak misalnya teman kita dari Chinese, keturunan Chinese, matanya sipit-sipit, malah dipercandain, sipit Cina, kayak gitu. Mungkin itu sensitif kan sebenarnya. Kalau misalnya mereka sakit hati, kitanya jadi nganggep malah bercandaan doang ya lah, gitu sih. Cornerstone Connection. Nah, itu dia tadi tanggapan teman-teman kita dari Sekolah Perguruan Advent Bekasi. Betul. Yang menarik banget ya. Keren-keren sih Jawabannya semua pintar-pintar banget. Nah, kalau kalian aku setuju sama yang kedua. Aku setuju sama yang kedua tadi. Nah, yang kedua ngomong apa tadi kamu boleh tahu? Tentang gue lupa lagi. Bukan. Satunya lagi. Aku tahu. Status sosial. Status sosial. Kenapa tuh kalau status sosial? Karena status sosial. Dijawab tadi dan benar-benar betul. Jawabannya luar biasa menarik sekali. Oke. Nah, Pendeta Benny, kita sudah mempelajari semua. Udah apakah pendapatmu, sekilas saya, masuk dalam cerita, bahkan sudah tanya jawab. Silakan Pendeta memberikan kita kesimpulan untuk kita teman-teman di rumah dan kita di studio. Betul. Iya, pelajaran kita pada saat ini berbicara mengenai Yesus yang bertemu dengan seorang wanita yang diistilahkan oleh banyak orang pada waktu itu atau orang Yahudi dan juga murid-murid bahwa itu mereka tuh di luar sebagai orang kafir. Tapi Yesus mematahkan prasangka-prasangka, dugaan-dugaan bahwa hanya kami yang baik, hanya kami yang umat Tuhan, yang lain tidak. Yesus mematahkan akan hal itu dan Yesus memberikan satu jawaban yang pasti bahwa wanita ini pun perlu untuk diselamatkan. Dan keselamatan itu wanita itu dapatkan oleh karena imannya kepada Yesus. Dia sudah mengenal, dia sudah tahu siapa Yesus sebenarnya, dia sudah dengar siapa Yesus sebenarnya. Itu sebabnya dia yakin bahwa Yesus dapat menyembuhkan anaknya, sehingga dia datang, walaupun dalam bahasa kita mungkin sepertinya kurang elok, kurang baik jawaban daripada Yesus, tapi dia masih katakan remah-remahnya sekalipun, dia bisa mendapatkannya asal anaknya dapatkan sembuh. Jadi mari kita datang kepada Tuhan, sebagaimanapun kita, sesukar apapun kita, keadaan bagaimanapun. Karena Tuhan tidak melihat apakah mesti kaya datang kepada Dia, atau mesti miskin, apakah mesti sakit, atau orang sehat, dan lain sebagainya. Segala kebutuhan kita, segala waktunya kita untuk datang kepada Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan dengan iman kita bahwa Yesus akan memberikan hal yang terbaik bagi kehidupan kita. Amin. Terima kasih Pendeta kesimpulannya. Semoga kita semua yang di sini sama teman-teman di rumah nangkep ya pelajaran apa sama kesimpulan yang barusan dibilang. Oke, tadi karena kita juga udah dengerin janji. Janji. Kita sudah janji akan ada kuis berhadiah di akhir segmen. Nah, sekarang udah di akhir segmen, kita mau nanyain pertanyaannya. Tapi ditanyain sama Kakak Saibil. Wah, oke, kalau begitu teman-teman. Nah,
Karena ini pertanyaan kuis, kalian harus dengar baik-baik. Iya, ingat Dan ada hadiah. Ada hadiahnya. Pertanyaannya adalah, berasal dari manakah perempuan yang memohon kepada Yesus? Tadi udah ada di ceritanya ya. Gampang banget itu. Aduh, aku bacain lagi. Berasal dari manakah perempuan yang memohon kepada Yesus? Jadi teman-teman bisa langsung dapat menulis jawabannya dengan membalas story Instagram Hope Channel Indonesia dengan format hashtag Cornerstone 5. Jawabannya spasi jawabannya. Sorry, contohnya misalkan jawabannya adalah Roma. Waduh, Jadi Roma. ketik hashtag Cornerstone 5 spasi jawaban Roma. Jadi buruan ketik jawabannya dan menangkan hadiahnya. Dan untuk melihat pemenangnya, teman-teman bisa langsung lihat di story-nya Instagram Hope Channel Indonesia. Dan untuk menjawab, jangan lupa memakai hashtag. Karena kalaupun kalian bener jawabannya terus nggak pakai hashtag, Tetap salah ya. Untuk itu, selesai. Oke. Baik Pak Pendeta, boleh mendoakan kami yang ada di studio dan juga teman-teman yang ada di rumah. Baik, kita berdoa. Bapa di surga, kami terima kasih karena Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk kembali mempelajari pelajaran sekolah sahabat kami. Kami terima kasih karena Tuhan mengajarkan kembali kepada kami, mengingatkan kembali kepada kami bahwa bagi Tuhan tidak ada pembatas lainnya, apakah dia dari umat Tuhan ataupun bukan. Bagi Tuhan semua kami ini adalah sama. Kami terima kasih oleh karena Tuhan mengingatkan bagi kami bahwa melalui iman kami boleh datang kepada Tuhan dan memohon permohonan kami. Pada saat ini kami mohon kepada Tuhan, Tuhan kiranya boleh memberkati semua orang-orang muda dimanapun mereka berada pada saat ini, dalam segala aspek kehidupan mereka. Tuhan menuntun, Tuhan memberkati, Tuhan melindungi. Yang sakit Tuhan berikan kesembuhan, yang dalam kesusahan dan berseru kepada Tuhan, Tuhan kiranya jawab dan memberikan segala kebutuhan bagi kehidupan mereka. Kami berdoa hanya dalam nama Anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Oke, itulah pembahasan pelajaran Cornerstone kita sepanjang pekan ini bersama teman-teman kita di studio ini dan juga Pak Pendeta Beni. Terima kasih banyak. Terima kasih Pendeta. Ya, sudah berakhir. Iya, sudah berakhir. Nah, semangat terus dalam mempelajari Alkitab dan bagikanlah pekabaran yang indah ini kepada semua orang karena banyak janji dan pengharapan yang Tuhan tulis buat kita semua. Nah, terima kasih sahabat-sahabat Hope Channel yang selalu setia mencari dan belajar firman Tuhan melalui Cornerstone Connection.